supaya kuat, supaya betul-betul paham. Apa harus dilakukan? Alaika an ta'rifal harakati fil lughah. Kamu harus tahu harakat fil lughah di dalam bahasa Arab. Ya. Jadi ini poin penting yang uh, ingin beliau beliau tegaskan. Ini, ya. Alaika an ta'rifal harakati fil lughati wa ma yunasibuha minal ahruf. Kita kasih kasih poin di sini. Ini ibu bapak hafalkan ini enak sekali. Jadi poin pertama tahu tahu harakat. Yang kedua, wa ma yunasibuha minal ahruf. Mengetahui huruf yang sesuai dengan harakat tersebut. Wa ha ana urattibuha hasaba quwwatiha. Dan sekarang saya akan urutkan sesuai dengan yang paling kuat. Jadi beliau akan menjelaskan dari yang paling kuat apa, setelahnya apa, kemudian setelahnya apa, setelah itu apa. Nah, beliau sampaikan yang paling kuat, yang pertama lihat al-kasrah, ya. Yang kedua ad-dhammah, yang ketiga al-fathah, yang keempat as-sukun. Al-kasrah, ya, huruf yang sesuai dengan al-kasrah adalah al-ya atau nama lainnya an-nabrah. Ad-dhammah, huruf yang sesuai dengannya adalah al-waw. Al-fathah, yang sesuai dengan al-fathah adalah al-alif. As-sukun nggak ada, ya. As-sukun nggak ada. Maka as-sukun diterangkan oleh penulis dia adalah adhaful harakat. Harakat yang paling lemah. Dan yang paling kuat apa? Al-aqwal harakat. Ini yang paling kuat. Itu. Kemudian lihat, sekarang perhatikan ungkapan yang beliau gunakan. Ini supaya kita memahami konteks penulisan, penyusunan kalimat dalam bahasa. Beliau katakan, al-kasratu wahiyya aqwal harakat. Kasrah yang pertama, dan dia adalah harakat yang paling kuat. Dari tingkatan paling atas. Gak ada yang bisa mengalahkan kasrah. Apapun kondisinya, ketemu kasrah, sudah. Dia menang. Wa yunasibuhan nabratu awilya. Nah, yang cocok adalah huruf ya atau an-nabrah. Kadang-kadang disebut juga dengan al-kursi. Al al-kursi. Ya. Jadi an-nabrah atau al-ya atau al-kursi. Dan ingat, huruf ya-nya dia harus begini. Oh maaf, di tengah-tengah berarti harus seperti ini. Ya, ini tengah-tengah, kalau di akhir dia begini. Tuh. Jadi huruf ya tanpa titik dua. Al-waw dia seperti ini, ya. Kemudian di atas alif dia begini, seperti ini. Gitu. Nanti konsepnya akan seperti itu. Jadi al-hamzatul mutawassithah sejatinya dia punya empat bentuk nanti. Kita ini kan ada yang begini di atas alif, ada yang di atas waw,
ada yang di atas nabrah, nanti ada yang kondisi dia berdiri sendiri. Jadi ini kesimpulan untuk penulisan al-hamzatul mutawassithah. Nanti ibu bapak akan menemukan empat kondisi ini. Kapan hamzah ditulis di atas alif, di atas waw, di atas nabrah, dan sendirian, itulah yang kita pelajari di ilmu al-imla. Ya, kemudian yang kedua, ad-dhammatu wa talil kasrata fil quwwati wa yunasibuha al-waw. Jadi ad-dhammatu wa talil kasrah. Jadi ad-dhammah itu talil kasrah. Dia terletak setelah kasrah. Itala waliya yali. Dari kata waliya yali. Datang setelah. Ya, jadi ini urutan untuk kekuatan. Jadi kalau kita mau buat ringkasan, mungkin bisa begini. Gitu ya. Jadi yang paling kuat kasrah, dhammah, fathah, dan sukun. Kasrah, dhammah, fathah, sukun. Kasrah pasangannya huruf ya tanpa titik dua, dhammah pasangannya waw, ya, fathah pasangannya alif. Ya, dan ini enggak ada. Nah, ini secara singkat seperti itu. Baik. Silakan, siapa yang membaca berikutnya? Halo Ustaz. Silakan. Siapa? Saudari Mulusariani, silakan. Jangan lupa nyalakan mic-nya. Al-qaidatul ammatu li kitabatil hamzatul mutawassitatu. Li kitabatil hamzatul mutawassitatu nanzuru ila harokatiha wa harokatul harful ladzi qablaha thumma naktubuha alal harfil ladzi yunasibul harokatil aqwa. Lanjut Ustaz. Baik, Amsila. cukup, cukup. Cukup dulu, cukup. Nah, sekarang masih kaidah umum lagi. Nah, kita lengkapi dulu. Ya, sini ini poinnya dan ini. Al-qa'idatul 'ammatu li kitabatil hamzatil mutawassithah. Al-'ammah ainnya panjang. Jadi ini ainnya panjang dan mimnya bertasydid, jangan lupa. Al-qa'idatul 'ammah. Jadi bukan al-qa'idatul 'ammatu. Hati-hati sekali. Jadi pokoknya setiap kita baca, perhatikan panjang pendek. Yang membedakan orang yang benar-benar mempelajari bahasa Arab dengan yang mungkin kurang sungguh-sungguh, itu terlihat dari cara membaca. Saya ingin ibu bapak, betul pelajaran kita pelajaran imla, tapi tidak juga kita tanda kutip meremehkan bacaan di dalam bahasa Arab. Jadi perhatikan, panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek. Yang penting itu, kalau masalah A, I, U, saya nggak ada masalah, itu wajar lah salah. Tapi ketika dia harus panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek. Likitabatil hamzatil mutawassitati nanzuru ila harakatiha wa harakatil harfil ladzi qablaha. Thumma naktubuha ala al-harfil ladzi yunasibul harakatal aqwa. Untuk penulisan hamzah yang di tengah kata, apa yang kita lakukan? Nanzur. Kita sering mendengar istilah an-nazar. Apa arti istilah an-nazar?
Melihat. lihat. Lihat. Ya. Jadi kita harus melihat apa? Harakatiha. Nah ini hanya kembali kemana ini Bapak? Hamzah, Ustaz. Hamzah mutawasithah. Iya, kembalinya ke sini. Ke Hamzah. Ya. Wa harakatil harfil ladzi qablaha. Hanya kembali kemana? Qabla al-hamzah. Hmm? Ha, Hamzah. kembali. Hamzah. Thumma naktubuha ala al-harfil ladzi yunasibul harakatal aqwa. Hanya kembali kemana? Pada kata naktubuha. Hamzah. Hamzah juga. Jadi kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab itu betul-betul efisien. Apa yang bisa kita gunakan kata pengganti atau dhamir, maka kita gunakan. Oleh karena itu, ketika kita membaca teks berbahasa Arab, pastikan betul. Kita harus tahu kemana kembalinya dhamir. Ya, jadi lihat ini. Ini ha, semuanya kembali ke objek yang sama, yaitu al-hamzah. Ya. Jadi langkah pertama adalah melihat harokat hamzah. Ini satu. Langkah yang kedua, wa harakati al-harfil ladzi qablaha. Dan melihat harakat sebelum hamzah. Ini yang kedua. Yang ketiga, thumma naktubuha 'ala al-harfil ladzi yunasibul harakatal aqwa. Kemudian kita menuliskan hamzah itu sesuai dengan huruf ya yang harakatnya paling kuat. Ini langkah ketiga. Jadi sebenarnya ketika ingin menulis hamzah di tengah kata, ada tiga langkah yang harus kita lalui. Ini lebih enak, lebih simpel ketimbang ketika kita menghafalkan tempat-tempat. Walaupun boleh, ibu bapak mau menghafalkan tempat-tempatnya boleh. Hafalkan tempat-tempatnya juga bagus, menghafal ini juga bagus. Tuh. Tapi kalau disuruh milih salah satu, saya sarankan milih konsep ini aja, lebih gampang. Ya, lebih gampang. Jadi ada tiga ini langkah. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana penulis menjelaskan tiga tahapan ini. Siapa yang mau baca? Amsila, contoh-contohnya. Anda lagi Ustaz? Boleh Boleh, silakan. sambil belajar baca. Hmm. Hadhil kalimatu harokatul hamzatul mutawasitatu fihal kasro wa harokatu ma qablaha dhamma wal kasro aqwa minad dhammi wal kasro yunasibuhun nabratu lidzalika naktubiha ala nabratul kursi hakadha su'ila. Baik, barakallahu fiik. Jadi lihat, beliau, nah ini salah satu hal positif dari buku ini, ketika menjelaskan Hamzah di tengah kata, beliau tidak hanya kasih mentahannya saja, apa kasih yang sudah matangnya saja, tapi betul dari bahan-bahan mentahnya itu disampaikan semua. Contohnya ada kata su'ila. Nah, sekarang pertanyaan su'ila, Hamzahnya di mana ibu bapak? Di awal, tengah, atau di akhir? Tengah. Tengah. Ya, di tengah dia di sini. Nah, jadi untuk menerapkan kaidah ini kita harus memastikan terlebih dahulu di mana letak si hamzah. Bisa tidak kita gunakan kaidah ini ketika hamzahnya berada di awal kata? Bisa nggak Ibu Bapak? Tidak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Jadi pastikan dia digunakan sesuai dengan tempat. Nah, sekarang su'ila, hamzah di tengah kata. Baik, sekarang kita mau terapkan kaidah yang sudah kita pelajari tadi di atas. Hadhil kalimatu harakatul hamzatil mutawassitati fiha al-kasr.
Kata ini itu harokat hamzahnya apa? Al-kasr, kasrah, ya, kasrah. Wa harakatu ma qablaha dhamm. Kemudian harokat sebelumnya, artinya sebelum hamzah dhammah. Lihat di sini. Lalu beliau sampaikan penjelasan berikutnya. Ini kalau mau bagus kita kasih ini aja ya, supaya bagus. Tambahkan koma biar enak. Wal kasru aqwa minad dhamm. Beliau mulai memberikan analisa. Kasrah lebih kuat daripada dhammah. Berarti yang menang siapa? Kasrah. Sehingga apa? Wal kasru yunasibuhun nabra. Harokat kasrah itu pasangannya adalah an-nabrah atau huruf ya. Ini koma. Lidzalika naktubuha ala nabratin au kursi. Oleh karena itu, maka kita menulis hamzah bagaimana? Ala nabrah, di atas nabrah atau kursi atau ya. Tanpa titik dua, sehingga hasil akhirnya ketika sudah matang ini jadi seperti ini. Nah, jadi perhatikan prosesnya Bapak. Perhatikan apa? Prosesnya. 3 langkah. Lihat harakat hamzah, lihat harakat sebelum hamzah, kemudian bandingkan mana yang paling kuat harakatnya. Hamzah ditulis sesuai dengan huruf yang harakatnya itu memenangkan tadi antara dua huruf tadi. Ya, ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Siapa yang mau baca? Nanti habis itu kita buka tanya jawab. Boleh Tika Ustaz. Silakan. Ya ummu harakatul hamzati dhammu wa harakatul harfil ladhi qablaha al-fathu wa dhammu aqwa minal fathi wa dhammu yunasibuhul wawu lidzalika naktubul hamzata ala wawin hakadha ya ummu. Nah, sekarang ya ummu. Tadi su'ilat yang ditanya. Ya ummu artinya menjadi imam. Ya ummu harakatil hamzati dhamm. Lihat di sini harakatnya. Oh, maaf. Ad-dhamm. Dhammah dia. Wa harakatul harfil ladzi qablaha al-fath. Sebelumnya fathah. Nah, sekarang dhammah sama fathah. Siapa yang menang Ibu Bapak? Dhammah. Dhammah. Maka dikatakan wadhammu aqwa minal fath. Jadi duelnya di sini nih. Duel harakat tuh terjadi di sini. Dhamma itu lebih kuat daripada fathah. Makanya kan tadi ada yang membuat singkatan kado fasu, kasrah, dhammah, fathah, sukun itu ya sebagai gampang. Wadhammu yunasibuhul waw. Nah, dhammah itu sesuai dengan pasangannya adalah huruf waw. Yunasib itu sesuai, cocok, pas, selaras serasi. Ya, bisa kita artikan pasangan. Sehingga apa? Lidzalika naktubul hamzata ala wawin hakada ya ya seperti ini. Sudah seperti ini. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Jadi pahami semuanya Bapak? Baik. Kita lanjut sekarang. Nah, kita ambil contoh
satu-satu. Eh, yang pertama kata ma'wa, tempat kembali. Nah, siapa yang mau menjelaskan dengan bahasa Indonesia saja? Kenapa bisa terjadi penulisan hamzah seperti ini? Kamu coba. Jadi menjelaskannya seperti yang tadi ya. Boleh dibolak-balik, boleh. Pokoknya pakai bahasa sendirilah. Dia mulai menjelaskan harokat hamzah di tengahnya begini. Sebelumnya begini. Mana yang paling Iya. kuat? Nah, silakan siapa? Umulus Aryani. Ya, silakan. Ma'wa, Hamzah berharokat sukun Hmm. karena sebelum Hamzah adalah fathah dan Hmm. fathah paling lemah, apa ya, paling apa ya? Paling Jangan paling lemah. Mana yang paling kuat? Ingat paling selalu cari mana yang paling akwa. oh gitu. Eh, dan yang paling kuat dari sukun adalah fathah. Bukan paling kuat. Begini, fathah lebih kuat daripada sukun. Nah, gitu caranya. Fathah. Nah, Hamzah berharokat sukun karena fathah lebih kuat dari Enggak. Bukan hamzah berokat sukun, tidak. karena Itu nanti. fathah Hamzah harakatnya sukun. Sebelumnya harakatnya apa? sebelumnya berharokat fathah, Terus yang ketiga, yang ketiga hmm, sesudahnya berharokat fathah. enggak. Yang ketiga fathah lebih kuat dari Sukun. sukun, ya. Dan eh, fathah itu pasangannya huruf apa? Fathah pasangannya alif Alif. Sehingga hamzahnya ditulis di atas di alif. atas Nah, gitu cara menjelaskan. alif. Baik, syukran, barakallahu fi. Mumtaz. Sekarang siapa yang berikutnya? Anu, Kata ini yu'addib. yu'adib, Ustaz. Adaba yu'addibu itu mendidik. Nah, Ustaz. Ana ujarib, Ustaz. Silakan. Hamzah berharokat fathah dan harokat sebelumnya adalah dhammah. Eh, dhammah lebih kuat daripada fathah. Pasangan dhammah adalah wawu. Maka hamzah ditulis di atas wawu. Sahih. Barakallahu fiik. Berikutnya ru'ya. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau jawab? Bukan coba, jawab. Silakan. Tidak usah takut Karena salah mau itu coba Bapak. Ustaz, Siapa ini? karena mau coba Ustaz. Siapa yang buat? Iya. Oh, silakan. Saudari Liawati. Silakan. Bismillah, hamzahnya berharokat sukun dan sebelum hamzah itu hurufnya berharokat dhammah. Harokat dhammah dan harokat sukun itu lebih kuat harokat dhammah. Harokat dhammah yunasibnya cocoknya dengan huruf waw. Jadi hamzahnya ditulis di atas huruf waw. Mumtaz. Mumtaz. Barakallahu fiik. Sahih. Oh. Kemudian uh, syi'na. Syi'na dikata sya'a ya syi'u. Berkehendak. Syi'na untuk dhamir hunna ya. Mereka berkehendak. Telah berkehendak.
Siapa yang mau menjawab? Syik. Ada Pak Ustadz. Ya, silakan. Silakan Bu. Ya. Boleh nah. Hamzah berharokat sukun, sebelum Hamzah berharokat kasroh, kasroh dengan sukun pasti menang, apa namanya, sukun lagi, sukun sama kasroh pasti menang kasroh, sehingga Hamzah ini ditulis di atas tambroh karena kasroh ini temannya adalah apa namanya, ya. Mumtazah, sahih, barakallah. Jadi gitu aja Bu Bapak. Simple aja. Nggak ribet-ribet kok pelajaran yang di tengah. Jadi tidak sehoror seperti yang dibayangkan sebagian orang. Simple sebenarnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Baik, kita lanjut ya. Ini latihan kayak tadi, nanti Bapak bisa berlatih kenapa tulisannya seperti ini, kenapa tulisannya seperti itu. Ya, sesuai dengan yang sudah kita bahas. Kalau ada yang ditanyakan, tinggal tanyakan aja. Latihan. Nah, sekarang yang ini. Bagian kedua. ثانيا الحالات الشاذة للهمزة المتوسطة. syadzah dalnya tasydid. Syadzah itu yang nggak sesuai aturan. Ya yang beda. Atau tanda kutip nyeleneh. Kita akan lihat ternyata ada pengecualian, dan itu wajar ya. Makanya ada sebuah ungkapan likulli qa'idatin mustathnayat. Setiap kaidah itu ada pengecualian-pengecualian dan itu hal yang wajar. Kita pelajari apa yang dikecualikan. Nah, siapa yang mau baca? Ibu Bapak? Ana taza. Silakan. Siapa? Mbak Fitra. Mbak Fitra dulu ya, nanti Mbak Khairunisa gantian ya. Silakan. ثانيا الحالة الشاذة للحمزة المتوسطة. هناك حالة لحمزة المتوسطة تدل على القاعدة العامة وهي الحمزة المفتوحة بعد ألف ساكنة تكتب منفردة. مثال قراءة، عباءة، جزاء. Baik, cukup sampai sini dulu. Bagian kedua, kondisi yang berbeda, kondisi khusus lah kita ya. Bukan peringatan khusus, tapi kondisi khusus untuk penulisan hamzah di tengah kata. Hunaka halatun lil hamzatil mutawassitati tashuddu anil qa'idatil 'am. Jadi ada beberapa kondisi bagi penulisan hamzah di tengah kata yang berbeda dari kaidah umum yang sudah kita pelajari tadi. Wahia, nah, sebagai berikut. Yang pertama, al-hamzatul maftuhatu ba'da alifin sakin. Ya. Hamzahnya fathah, berharakat fathah, ya. Kemudian sebelumnya alif, dan alif itu pasti sukun Ibu Bapak. Ingat, yang namanya alif itu senantiasa sakinah, sukun. Nggak mungkin dia punya harakat. Nggak ada cerita. Ya. Nah, maka bagaimana penulisannya? Tuktabu munfaridah. Nah, ini hukumnya. Tuktabu munfaridah. Atau di sebagian buku diterangkan tuktabu mufradah. Munfaridah boleh, mufradah juga bisa. Contoh qiraah. Lihat hamzah harakatnya apa? Fathah. Sebelumnya apa? Sukun. Alif sakin. Sekarang kalau kita lihat kaidah tadi, hamzah, fathah sama sukun, mana yang lebih kuat?
Fathah. Fathah. Harusnya Hamzah ditulis di atas apa? Alif. Alif. Tapi ini tidak. Kenapa? Pengecualian. Nah, yang pengecualian ini yang kita hafalin. Aba. Ada yang tahu aba apa nih? Ibu-ibu biasanya suka banget ya. Tahu nggak aba apa? Gaun Ustaz. Ibu-ibu suka beli abaya nggak? Suka Ustaz. Abaya itu bahasa Arabnya aba. Jadi abaya. Yang pakaian panjang itu ya, itu bahasa Arabnya aba. Ya. Nah, abaa juga sama kondisinya. Fathah sebelumnya alif. Jazaahu. Jazaahu. Jaza artinya balasan. Jazaahu artinya balasan dia. Lihat hamzahnya. Oh maaf. Hamzahnya fathah sebelumnya alif. Nah, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, silakan Mbak Fitra lanjutkan. Al-hamzatul maftuhah awil madmumah ba'da wawin sakinah tuktabu munfaridah. Misal, tau'am, tau'uh, hadu'uh. Baik. Yang berikutnya hamzahnya fathah ya. Sebelumnya ada waw sukun atau hamzahnya dhamma sebelumnya waw sukun. Lihat ya bagaimana diksi yang beliau pilih. Jadi untuk mengurai ini kita juga butuh jam terbang Ibu Bapak. Tapi nanti kalau udah terbiasa begitu paham itu senangnya luar biasa. Jadi kalau kita baca buku berbahasa Arab tanpa harokat, kemudian bisa baca dan paham itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Makanya kita berusaha sampai ke sana. Nah, kalau begini tuktabu munfaridah. Hamzah ditulis sendirian. Lihat, munfaridah sendirian alias apa? Nggak butuh pendamping. Nggak ada pasangannya. Sendiri dia. Nggak ada alif, nggak ada waw, nggak ada ya. Sendirian dia, independen. Contohnya apa? Tau'am. Lihat nih, tau'am. Tau'am itu artinya kembar. Bau'uh. Bau itu sinar. Hudu'uh. Hudu itu artinya ketenangan. Ya, ini contoh seperti ini. Lalu ada tambahan wa kadzalika ba'da wawin musyaddadatin madmumah. Oleh tabawu'uka atau tabawu'aka. Nah, ini bisa hamzah atau dhammah. Nah, inilah sebelumnya waw tasdid dan dia dhammah. Jangan lupa, ya. Kemudian ketiga, silakan Mbak Fitra, ada lagi. Al-hamzatul mutaharrikah bidham awil kasri awil fat ba'da ya'in sakinatin tuktabu ala nabrah au ala kursi. Misal, hay'ah, bi'ah, rodi'ah, masyi'ah, dani'ah. Astamir Ustaz. Bawahnya Wa lagi. yara wa yara ba'dul ulama annahu yashuddu an dhalika kalimat yai'as wa tai'as wa nai'as fatuktabu 'alal alifi li'alla taltabisu ma'a kalimat yu'is wa tu'is wa nu'is. Ya. Yang ketiga al-hamzatul mutaharrikah bil dhammi awil kasri awil fathah. Ya. Nah, ini yang berikutnya hamzahnya bisa fathah, dhammah, atau kasrah. Sebelumnya apa? Ya. Atau gini. Karena sebelumnya ya sukun.
Maka bagaimana hukumnya? Tuktabu ala nabrah, ay ala kursi, ditulisnya di atas kursi. Maka hay'ah, hay, hay'ah, hay'ah itu bentuk ya. Kemudian bi'ah, lingkungan, radi'ah, buruk, masyi'ah, kehendak, dani'ah, rendah. Nah, kita lihat semua ini. Hamzanya fathah, sebelumnya ya sukun. Hamzah fathah, sebelumnya ya sukun. Ya. Nah, kemudian ada tambahan faedah yang beliau sampaikan. Yang gini-gini nih yang nambah wawasan kita. Wa yara ba'dul ulama'i annahu yashuddu an dzalika kalimat. Nah, sebagian ulama itu berpendapat ada penulisan kata-kata yang juga khusus di luar dari kaidah semestinya, yaitu yai'as. Yai'as. Tahu nggak Ibu Bapak kenapa yai'as ini dianggap syadz? Penulisannya itu beda daripada yang lain. Ada yang bisa jelaskan? Kenapa demikian? Atau bagaimana sih harusnya penulisannya itu bagaimana yai'as itu? Seharusnya di atas nabro, Mumtaz. Kenapa harusnya di atas nabro, Bu? karena sebelumnya ya. Sahih. Jadi kalau kita mau bicara ini yai'as itu harusnya kan begini. Yai'as. Begini. Ya. Seperti ini. Kenapa? Hamzahnya fathah, sebelumnya ya sukun. Harusnya begitu. Sesuai dengan kaidah yang tadi nomor 3 itu. Ya. Tapi ternyata enggak. Dia tidak begitu penulisan. Ya. Yai'as itu artinya dia kata ya'isa yai'asu. Artinya putus asa. Yai'as dia putus asa, tai'as dia putus asa, ya bisa untuk perempuan, nai'as ya, kami putus asa. Nah, kenapa dia ditulis seperti itu? Fatuktabu alal alif, hamzahnya ditulis di atas alif. Kenapa? Li'alla, supaya tidak ya'talta bisa, tidak terjadi kerancuan, tidak terjadi salah paham, tidak terjadi kebingungan ma'a kalimat dengan kata-kata yui'is, tui'is, nui'is. Yui'is itu dikata asa, yuzi. Bukan. Apa istilahnya? Bentuk mudhari'nya itu coba saya cek. Saya takutnya salah. Coba saya cek untuk apa? Supaya lebih valid. Artinya membuat putus asa. Kalau tadi ya'isa yai'asu putus asa, kalau ini membuat putus asa. Ya, membuat putus asa. Ya, kalau nggak salah ai asa yui isu. Ya, ai asa yui isu. Nah, ya itu ininya wazannya af'ala yuf'il. Wazannya af'ala yuf'il. Iya, udah kelihatan. Baik. Nah, ini ada sisa sebenarnya. Ini untuk tambahan, tapi kita bahas nanti deh. Pertemuan berikutnya supaya nggak buruk. Baik, sampai sini saja. Ada yang ditanyakan Ibu Bapak sini? Untuk Ada pelajaran Pak Ustadz, kita. izin Pak Ustadz. Hmm. Yang ya Pak Ustadz, boleh? Silakan, silakan. Terkait dengan pengecualian nomor 1 ya, Hamzah itu ditulis secara munfaridah ketika dia berhadapan dengan apa namanya, dengan alif ya. Nah ini kan dalam satu kalimat ya, dalam satu kata, dan ini tidak mungkin berubah harokatnya Pak Ustadz ya, karena kan dia bukan harokat huruf, bukan huruf terakhir hamzahnya. Jadi dia tidak akan berubah walaupun dia mau jadi dia sebagai apapun, kalaupun mau berubah kan huruf terakhirnya ya. Nah, kalau misalnya
kata Pak Ustadz. Seperti yang di dalam huruf tadi, abna'u. Nah, abna'u itu kan kalau dia berdiri sendiri, ya dia abna'u ya. Tapi kan dia bisa saja posisi dia bersambung dengan domir. Mm-mm. Jadi abna'uka atau abna'uhu gitu ya. Nah, kalau misalnya dia posisi dia sebagai fa'il ya, berarti kan dia domah ininya, hamzahnya kan abna'uhu misalnya gitu ya. Berarti dia ditulis di atas wawu. Nah, tapi kalau misalnya abna ini posisinya menjadi maf'ul bih, berarti kan eh, U-nya itu kan menjadi huruf terakhir dari abna itu kan menjadi fathah Mm. ya. Nah, itu kan pasti berubah berubah juga cara penulisannya Pak Ustadz ya. Nah, Mm-mm. yang saya bingung tadi di dalam kalimat tadi abna abna uka atau abna aka itu membacanya itu kan hamzahnya di atas sater atau di munfaridah. Itu alasannya apa ya Pak Ustadz? Apa karena dia maf'ul bih atau bagaimana? Oh, baik, baik. Sebentar, saya izin sebentar ya. Saya izin WA. Baik, untuk kata abnaun itu kasusnya sama dengan jazaun ya. Kata abnaun itu sama dengan jazaun. Nah, jadi kalau kita mau lihat begini caranya. Mungkin kita tulis saja ya supaya lebih lebih jelas. Nah, kita punya kata abnaun. Abna ya, abna. Ini hamzahnya di mana di abna? Akhir. Di akhir ya, di akhir. Nah, tapi betul dia memang di akhir. Tapi ketika dia bersambung dengan dhamir misalkan, di mana letak hamzahnya? Di tengah. Di tengah. Tapi apakah di tengah sesuai dengan kondisi dia asalnya atau di tengah karena ada sebab? Di tengah kan ada sebab. Di tengah karena ada sebab. Jadi tengahnya itu selamanya atau temporer? Temporer. Temporer. Nah, kalau dia seperti itu, dia mengambil hukum sesuai hukum hamzah yang di tengah kata. Ya, mengambil apa hukum? Hamzah yang tengah kata. Sehingga nanti kita lihat misalkan abna mau ditambahkan dengan dhamir hu deh, biar gampang. Nah, kita mengatakan abna uhu sekarang. Abna uhu. Lihat hamzah harakatnya apa? Doma. Dhammah. Ya, sebelum hamzah apa? Itu sukun. Alif. Sukun. Ya, alif kan pasti sukun. Baik. Iya. Dhammah sama Dia di sukun bawah siapa yang mana? Siapa yang bawah kuat? Dia di Ya, atas berarti wawu. mumtaz. Jadi nanti abna
Uhu. Abna uhu. Begini dia. Ya. Sekarang kalau hamzahnya fathah. Fathah sama alif. Mana yang lebih kuat? Fathah sama alif. Fathah Fathah. Sehingga hamzah tulis di mana nanti? di atas alif. Bisa nggak di atas alif? Nggak bisa. Karena Kenapa? dia, nah ini kalau yang ini berarti masuk hukum yang pengecualian tadi kan? Iya, betul. Dia Nah, begini jadinya. Ya, seperti ah, ini. Kenapa masuk hukum pengecualian? Karena karena dia hamzah harakatnya maftuhah, fathah, ah, sebelumnya alif, sebelumnya alif. alif, alif sakinah. Sekarang kalau hamzahnya kasroh, Hamzahnya kasroh berarti di kasroh atas sama sukun. ya, di atas ya, di atas Ya, nabro. abana Abna di atas i. nabrah. Nah, udah seperti ini. Jadi dia mengambil hukum seperti kondisi siapa? Hamzah yang berada di tengah-tengah kata. Cuma bedanya ini namanya at-tawassutul arid. Jadi kondisi tengah yang sifatnya temporer. Makanya ada istilah al-maddul aridu lis sukun. Pernah dengar ya Ibu Bapak? Artinya matnya ya karena ada kondisi. Kalau nggak ada kondisi dia mungkin nggak muncul mat. Ini juga sama. Abna hamzahnya itu asalnya di akhir. Tapi ketika dia bersambung dengan kata lain, maka sudah beda posisinya. Dia sudah tidak lagi di akhir, tapi di tengah. Oleh karena itu mengambil hukum sesuai hukum penulisan hamzah yang di tengah kata. Demikian. Ya, Ya. seperti itu. Berarti yang di grup itu memang betul ya, berarti abna ukanya itu ya berarti itu abna aka ya. Berarti Mm-mm. maful bih dari kata apa tadi ya? Akmalu ya. Akmalu. Hmm. Intinya abna'u pasti marfu, abna'a pasti mansub, abna'ih Hmm. pasti majrur. Jadi kita lihat juga posisi kata Betul, itu di dalam kalimat itu dia sebagai apa. Kemudian kita lihat i'rabnya, nah baru memikirkan tulisannya gitu ya Pak Ustadz ya. betul, betul sekali. Jadi kompleks yang harus kita lakukan. Makanya kita bilang imla itu ya ada hubungannya dengan sort dan nahwu. Semua jadi saling satu kesatuan. Iya, baik. Sebenarnya ada lagi pertanyaan, tapi mungkin Pak Ustadz udah mau maghrib ya di sana ya. Nanti saya cat aja di grup kali Pak Ustadz ya. Nggak Mengenai apa-apa. Nanti ini, apa namanya, em, tasrif kata ikro Pak Ustadz. Kalau mm-mm. dia Ah, untuk, oke, nggak apa-apa. Nanti tulis saja di chat. Sepertinya ada nah, pembahasan di pertemuan berikutnya. Nanti kita ya, lihat aja. ya. Ya, Makasih Pak Ustadz. Syukur. baik. Afwan. Sampai sini dulu, Ibu Bapak. Nanti kalau ada pertanyaan lain, nggak apa-apa, sampaikan aja di ininya, di mana, di grup, atau nanti pertemuan yang akan datang. Sebelum mulai mau masuk bertanya juga nggak apa-apa. Ya, pokoknya dimaksimalkan aja peluang kita bertemu di Zoom untuk bertanya, dan grup juga digunakan untuk grup buat Ibu Bapak. Pakai untuk bertanya, nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah malu. Boleh bertanya. Kapanpun ada pertanyaan ingin tanya, tanya aja. Mumpung ingat, saya pagi-pagi ada ingat pertanyaan langsung tulis Ibu Bapak. Karena khawatir kalau ditunda-tunda takutnya lupa pertanyaannya. Jadi kapanpun 24 jam sehari, 7 hari sepekan. Kapanpun mau tanya, tulis aja tanya. Nanti paling saya mohon izin untuk jawabnya. Ya mungkin kadang-kadang ada yang bisa ditulis, atau saya jawab pada saat pertemuan begini. Karena memang dibutuhkan penjelasan lebih luas dan lebih panjang, dan supaya tidak salah paham kalau misalkan lewat tulisan. Begitu Ibu Bapak sekalian. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Sabtu ya, hari Sabtu. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Waffaqakumullah wa baraka fikum wa yassara umurakum. Jangan lupa murajaah di rumah Ibu Bapak. Sedikit tapi rutin dan konsisten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu. Jazakumullah khairan, kasihan Pak Ustadz. Sehat selalu insya Allah. Amin.